Mana? Mana? Aduh! Yeah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Ulun Basuki Langgeng. Perkenalkan, nama saya Anggi Rova. Dan ini teman saya Diva Laura Azahra. Dan kita mengundang dua narasumber yang bernama saya Nindri Badia Putri, saya Vivian Yubaramita. Di sini kita akan melakukan podcast berjudul Ngaben. Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, bangsa, agama, budaya, atau tradisi. Setiap suku bangsa memiliki budaya atau tradisi yang berbeda-beda dengan suku bangsa lainnya sebagai identitas. Budaya atau tradisi suatu daerah ada kalanya hampir sama, tapi tidak dapat dikatakan saling meniru. Salah satunya tradisi yang masih terpelihara hingga saat ini adalah tradisi kematian. Tradisi ini lazim disebut dengan upacara kematian. Misalnya di Sumatera Utara dikenal dengan Saur Matua, di Tanah Toraja dikenal dengan Rambu Solo, di Bali dikenal dengan Ngaben. Apa sih Ngaben itu? Teman-teman juga pasti penasaran kan? Yuk kita tanya-tanya. A few moments later. Apa sih yang dimaksud Ngaben? Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali atau dikenal dengan upacara Pitrayatnya yang ditunjukkan untuk roh leluhur. Ngaben pada intinya adalah mengembalikan roh leluhur atau orang yang sudah meninggal ke tempat asalnya. Upacara Ngaben adalah upacara mensucikan roh leluhur atau orang yang sudah meninggal. Menurut agama Hindu, terutama di Bali, tubuh manusia terdiri dari badan halus dan badan kasar. Dan karma badan kasar terdiri dari 5 unsur, yaitu zat padat, cair, angin, panas, dan ruang hampa. 5 elemen ini disebut Panca Mahabhuta. Pada saat meninggal, 5 elemen ini akan menyatu kembali ke tempat asalnya. Dan badan halus yang berupa roh yang meninggalkan badan kasar akan disucikan pada saat Ngaben. Ngomong-ngomong, kata Ngaben itu berasal dari mana sih? Kata Ngaben berasal dari kata bea yang artinya bekal. Ada juga yang mengatakan dari kata ngabu menjadi abu. Untuk membuat sesuatu menjadi abu diperlukan api, dan dalam ajaran Hindu mempunyai kekuatan sebagai dewa api adalah Brahma. Kapan upacara Ngaben dilakukan? Waktu pelaksanaannya ditentukan oleh pemangku berdasarkan hari baik menurut kalender Hindu Bali. Upacara Ngaben memerlukan dana yang cukup banyak, sampai puluhan juta. Apabila keluarga belum memiliki dana Ngaben, bisa ditunggukan dan jenazah dititip dulu. Istilah dititip atau nitip dilakukan dengan 2 cara, yakni dititip di tanah atau dengan cara dikubur atau dimakamkan. Kedua, dititip di tempat ibadah, yakni dengan cara dikremasi. Artinya bahwa jenazah dikremasi lalu abunya dititip di tempat ibadah sampai saatnya Ngaben. Hal ini biasanya dilakukan Ngaben massal agar biaya lebih irit. Di mana upacara Ngaben dilakukan? Ngaben dilakukan di Setra karena ada kaitannya dengan wilayah adat. Kenapa harus di Setra? Karena sepengaruh Empu Kuturan pada saat Bali ini ditata membuat kayangan 3. Nah, Setra ini dijadikan wilayah terpenting di desa Pekraman. Jadi Prakarsa Empu Kuturan ditata ada kayangan 3. Nah, Setra salah satunya. Setra adalah mandala dari yang namanya Pursa Mandala. Siapa yang mengatur upacara Ngaben? Yang pastinya adat, karena ada kaitannya dengan adat. Mengapa upacara Ngaben sangat mahal? Karena banyaknya keperluan upacara yang harus disiapkan. Selain dari banyaknya keperluan yang diperlukan untuk pelaksanaan upacara, Ngaben juga terdiri dari banyak upacara yang sangat kompleks. Sehingga tidak heran bahwa banyak orang mengatakan bahwa biaya yang digunakan cukup mahal. Bagaimana proses upacara Ngaben dilakukan? Proses Ngaben itu harus tepat. Jadi meskipun kematiannya tepat, tetapi prosesnya tidak tepat, tetap saja tidak membawa ke jalan yang benar. Ada tingkatan berdasarkan proses dia meninggal, kemudian dibawa ke Setra, kemudian dibakar di Setra. Ini benar, walaupun upacaranya kecil, tapi dia akan sampai dengan doanya.
karena sudah sesuai dengan polanya. Mau sekecil apapun upacaranya, kalau sudah sesuai ia akan sampai. Walaupun upacaranya besar, tapi prosesnya salah, mister namanya. Inilah yang disebut malakepatihan. Proses ini yang menyebabkan roh itu tidak benar perjalanannya. Sebagai menjadi abu. Bombastic side Buat eye, sesuatu menjadi abu diperlukan all offensive side eye. mempunyai kekuatan sebagai Bangsa Ali. kata kok aku dah. Untuk roll bayi pre Bocah, ngapa ya? identitas. Suku Apa sih ya? Sekian podcast dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.